Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Asifasipa, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sampah dan cara pengelolaan sampah. Sebelumnya, saya sudah melakukan beberapa penelitian di sosial media, yang hasilnya seperti ini. Wah, bervariasi ya jawabannya. Ada yang cukup bersih lingkungannya, ada juga yang masih berantakan, masih menumpuk sampah, membakar sampah. Keren nih yang sudah mengumpulkan ke petugas. Dan ternyata masih banyak ya yang lupa membawa tas belanja, jadi beli tas atau kantong plastik deh. Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa sampah sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena setiap harinya manusia selalu memproduksi sampah, entah itu sampah rumah tangga ataupun sampah industri limbah dan pabrik. Dalam jurnal Science, Dr. Kostas Felis dari Universitas Leeds mempublikasikan bahwa sampah plastik sebanyak 1,3 miliar ton akan memenuhi bumi pada tahun 2040 jika belum ada penanganan yang tepat terhadap sampah-sampah tersebut. Dan ada 2 miliar penduduk yang tidak memiliki akses dalam pengelolaan sampah, sehingga yang terjadi adalah membuang sampah secara sembarangan atau membakarnya. Wow, mengejutkan bukan? Sampah sebanyak itu akan memenuhi bumi. Lantas, apakah pohon-pohon nanti akan tetap menghasilkan oksigen atau justru tumbuh pohon-pohon baru dari tumpukan sampah? Mengerikan ya. Semoga semua itu tidak terjadi ya kawan. Sebab itu, peran dan tanggung jawab dari sampah bukan hanya pada pemerintah dan KLHK saja, tetapi sebagai manusia, kita semua bertanggung jawab atas sampah-sampah yang kita keluarkan. Tentunya, di setiap belahan dunia saat ini sedang mencari solusi yang tepat untuk pengelolaan sampah tersebut. Karena membuang sampah pada tempatnya saat ini tidak cukup, tetapi bagaimana cara kita untuk mengurangi produksi sampah dari hari ke hari? Nah, saat ini saya akan membagikan bagaimana upaya kita dalam melestarikan lingkungan. Adapun dengan metode 3R. Ya, R yang pertama yaitu reduce, mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. R yang kedua yaitu reuse, penggunaan ulang barang sehingga tetap memiliki nilai guna. Dan R yang ketiga yaitu recycle, mendaur ulang barang. Kita bahas R yang pertama ya. Ya, reduce, mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan diantaranya selalu membeli produk yang bisa didaur ulang, menghindari pembelian produk yang berpotensi menjadi sampah dalam jumlah besar, tidak menggunakan barang sekali pakai, dan selalu menggunakan barang refill, menggunakan 2 sisi kertas untuk menulis, dan yang paling penting adalah tidak berjiwa konsumtif dan rajin menabung. Nah, untuk implementasi dari langkah-langkah tersebut yaitu dengan cara-cara sebagai berikut. Ya, yang pertama, walking more, lebih banyak berjalan atau bisa juga bersepeda untuk jarak tempuh yang dekat ya. Selain mengurangi pencemaran udara, berjalan dan bersepeda juga sangat menyehatkan loh. Langkah yang kedua yaitu saving energy, menghemat energi. Contohnya, mematikan lampu jika sudah tidak dipakai, menutup keran air yang sudah digunakan. Dan langkah yang ketiga, langkah yang paling penting saat kita akan berbelanja. Ya, tas belanja. Selalu membawa tas belanja ketika kita akan pergi berbelanja. Hal ini membantu kita untuk mengurangi kantong plastik
yang sebagian besar menjadi sampah rumah tangga. Langkah yang keempat yaitu selalu membawa botol minum dan bekal dari rumah. Selain menyehatkan, membawa botol minum dan bekal dari rumah merupakan langkah kecil kita untuk mengurangi sampah botol plastik. Yang kelima dan yang paling penting adalah penanaman pohon. Ya, penghijauan, karena satu pohon hari ini sangat berarti untuk masa depan. R yang kedua adalah reuse, penggunaan ulang barang. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu selalu membeli wadah atau kantong yang bisa digunakan berkali-kali, stop penggunaan tisu, dan beralih ke serbet yang terbuat dari kain, menggunakan wadah atau kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya, dan yang keempat yaitu pilah sampah. Menjual atau memberikan sampah yang sudah kita pilah kepada pihak-pihak yang memerlukan. Implementasi dari langkah-langkah yang sudah saya sebutkan yaitu diantaranya sebagai berikut. Ya, yang pertama, baju yang lama diubah dan didesain menjadi baju yang baru, sehingga baju tersebut tidak langsung kita buang, tetapi kita ubah menjadi baju dalam bentuk desain yang baru. Yang kedua, yaitu menggunakan botol plastik untuk fungsi yang lainnya, seperti botol plastik yang digunakan untuk wadah minyak goreng. Dan kertas koran yang menumpuk di rumah itu digunakan untuk kerajinan-kerajinan, misalnya untuk menjadi jam dinding di rumah atau menjadi tapakan gelas. R yang ketiga adalah recycle, mendaur ulang barang. Nah, sebenarnya sampah, apalagi sampah plastik, akan memiliki nilai estetik, nilai guna, bahkan nilai jual apabila sumber daya manusianya memiliki kreativitas yang tinggi. Beberapa kerajinan tangan yang bisa kita buat dan pasti barangnya ada nih di rumah kalian masing-masing. Langsung saja ya. Ya, yang pertama adalah botol plastik atau bohlam lampu yang diubah menjadi pot bunga. Nah, daripada botol plastik langsung kita buang, alangkah baiknya kita ubah menjadi pot bunga sehingga rumah kita terlihat semakin asri. Yang kedua yaitu kaleng yang dapat kita ubah menjadi barang serbaguna. Yang ketiga yaitu mengubah botol bedak menjadi wadah handphone untuk ketika isi daya. Nah, itulah 3 metode yang dapat kita lakukan sebagai langkah kecil dalam upaya penyelamatan lingkungan, sehingga kita dapat melestarikan sumber daya alam dan ruang alam, menghemat energi, meminimalisir emisi gas rumah kaca, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, membuka lapangan pekerjaan baru, terciptanya teknologi yang ramah lingkungan, serta menciptakan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.